Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya dalam kondisi sehat, tidak ada yang sakit, dan tetap semangat untuk belajar. Oke, hari ini kita akan lanjutkan materi kita membuat desain grafis menggunakan aplikasi Inkscape. Ya, kita hari ini akan berlatih membuat desain grafis berupa poster peduli bencana. Sebelumnya, Bapak minta kalian untuk mendownload terlebih dahulu gambar yang akan kita gunakan dalam membuat poster peduli bencana tersebut. Kalian nanti buka di Google Classroom ya. Nanti saya sudah lampirkan dua buah file, yang satu namanya merapi.jpg, yang satu lagi bernama logo sdi-rahmania.png gitu ya. Kalian klik fotonya, kemudian kalian simpan terlebih dahulu ke komputer atau laptop kalian dengan cara klik kanan, kemudian save image as atau simpan gambar dengan nama, klik. Kemudian kalian simpan lokasinya, misalnya saya simpan di folder dokumen, kemudian klik save ya. Saya klik di sini. Yang satu lagi saya klik di sini ya, kemudian klik kanan lagi sama seperti tadi, save image as atau simpan gambar dengan nama. Kemudian saya simpan di folder yang sama, misalnya folder dokumen, lalu saya simpan, klik save ya. Bila kita buka folder dokumen, maka sudah ada dua file yang tadi kita download. Oke, selanjutnya silakan dibuka aplikasi Inkscape-nya karena kita akan membuat desain menggunakan aplikasi Inkscape. Langkah pertama sebelum kita mendesain poster peduli bencana ini adalah mengatur ukuran kertasnya ya. Pertama kalian klik terlebih dahulu, klik file, kemudian pilih dokumen properties ya. Kemudian pilih ukuran kertasnya apa ya. Display unitnya misalnya saya pakai cm, ukuran kertasnya A4. Kemudian orientationnya atau posisi kertasnya apakah portrait atau landscape. Nah, saya pilih portrait, misalnya ini unitnya juga saya pakai cm. Kalau sudah ya disilang atau di close. Kemudian saya akan memasukkan foto yang sebelumnya sudah saya download ya. Berarti saya akan klik file ya untuk memasukkan foto. Kalian pilih file lalu pilih import ya. Tadi saya sudah mendownloadnya dan sudah menyimpan foto tersebut di disk PC, kemudian folder dokumen. Kemudian saya klik file fotonya, di sini nama file fotonya Merapi JPG gitu ya, open. Nah, kalau muncul kotak dialog seperti ini, klik OK. Kemudian kita bisa atur ukuran dan posisi dari foto Gunung Merapi ini ya. Kita atur besar kecilnya ya. Misal seperti ini. Untuk lebih presisinya bisa di zoom menggunakan tombol shift kemudian tekan tanda plus yang ada di sampingnya backspace. Nah, seperti ini ya. Oh, kalau kurang geser tinggal digeser gitu ya. Kalau kurang lebar tinggal dilebarkan ya. Dipaskan dengan lebarnya kertas gitu ya. Apakah di bagian atasnya sudah pas atau belum, di bawahnya sudah pas atau belum, ya dilihat dengan cara di zoom ya. Kalau ingin zoom out berarti di sampingnya tanda plus ada tanda min tadi, shift kemudian pencet tanda min di sampingnya tanda plus dan sama dengan itu ya. Oke, seperti ini. Selanjutnya di bagian bawah sebelah sini saya akan tambahkan gambar persegi panjang. Berarti kita pilih yang icon di bagian toolbox ini yang gambar kotak, klik, kemudian saya buat gambarnya seperti ini, klik tahan sesuai dengan ukuran yang kita inginkan ya. Kemudian untuk mengganti warnanya, arahkan mouse-nya ke bagian color palette atau palet warna gitu ya.
Nanti kalian bisa memilihnya dengan cara menggeser atau men-scroll di bagian palet warna atau color palette ini ya. Oke, misal saya akan pilih warna merah, berarti diklik tombol mouse sebelah kiri yang warna merah. Nih, saya pilih tombol mouse sebelah kiri warna merah, saya klik ya. Kemudian seperti tadi kita bisa menzoomnya untuk melihat apakah ada gambar kita yang kurang besar atau terlalu besar ya. Dengan cara shift tahan pencet tanda plus seperti tadi ya. Oke, saya lihat terlebih dahulu apakah terlalu besar atau ada yang keluar garis gitu ya, bisa digeser ke atas ke bawah supaya bisa terlihat. Oke, misal ini sudah tidak ada yang keluar garis ya, atau tidak ada yang keluar dari kertas, sudah oke ya, bisa di zoom out lagi. Nah, pencet shift tahan kemudian pencet tanda min di sampingnya uh, sama dengan atau plus tadi ya. Oke, seperti ini. Selanjutnya saya juga akan menambahkan gambar berupa logo Rahmania di sini ya. Caranya sama seperti tadi. File yang sudah kita download, kita sudah simpan di komputer, kita import. Klik file, kemudian import, kemudian pilih lokasinya. Tadi saya pilih menyimpannya di folder dokumen. Nah, ini nama filenya logo SD Rahmania. Klik open ya, klik OK ya, lalu kita letakkan pada posisi yang kita inginkan ya. Bisa diatur posisinya dan ukurannya ya. Saya atur, mungkin saya kecilkan sedikit gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya saya juga akan tambahkan di sini misalnya menggunakan text tool. Saya buat terlebih dahulu tulisannya di bagian luar, nanti saya akan pindahkan ke dalam. Saya klik sekali saja karena ini akan jadi judul, misalnya klik sekali, kemudian saya ketikkan di sini ya. Oke, peduli. Oke, kemudian saya enter korban bencana. Nah, oke ya, Rahmania peduli korban bencana gitu ya. Kemudian untuk mengatur hurufnya ya, bisa diklik di sini pakai panah yang atas, kemudian pilih teks seperti pekan yang lalu, kemudian pilih text and font. Nah, di sini bisa terlihat jenis hurufnya, besar hurufnya ya, bisa kita pilih menurut selera kita masing-masing ya. Misal saya di sini pilih jenis hurufnya pakai jenis huruf yang oke, misal jenis huruf yang ini ya. Kemudian besarnya huruf nanti bisa disesuaikan ya. Saya apply gitu ya, close. Oke, saya letakkan di sini. Kalau kurang besar nanti tinggal dibesarkan ya, misal seperti ini. Karena ini tulisannya warnanya hitam kurang jelas, saya akan ganti warna tulisannya menjadi putih gitu ya. Berarti saya klik di bagian color palette ya, di sini ada tulisannya. Saya kasih warna putih, klik warna putih ya. Saya zoom terlebih dahulu, shift tahan tanda plus ya, sama seperti tadi. Supaya lebih jelas di sekeliling tulisan ini, saya akan berikan garis di bagian tepi dari setiap hurufnya ya, dengan cara klik kanan pada bagian warna hitam misalnya ya, klik kanan kemudian pilih set stroke ya.
Oke, maka terlihat di sini di setiap hurufnya sudah ada garis tapi berwarna hitam. Untuk mengatur ketebalan dari garis warna hitam ini atau garis tepinya, kalian klik kanan lagi di bagian hurufnya, ya, di bagian teks yang sudah kita buat, lalu pilih Fill and Stroke, ya, Fill and Stroke, klik, maka akan muncul kotak seperti ini di bagian samping kanan. Di sini ada fill, ada stroke paint, ada stroke style. Kalian pilih yang stroke style. Kemudian di sini ada tebalnya garis atau weight-nya. Kemudian kalian bisa tambahkan tebalnya di sini dengan cara klik yang tanda plus seperti ini. Kalau terlalu tebal, dikurangi dengan klik yang tanda minus gitu ya, atau bisa diketik langsung menjadi misalnya 0,6 misalnya gitu ya, kemudian tekan enter. Nah seperti ini ya. Kalau sudah di close, selanjutnya saya akan zoom out terlebih dahulu gambar desain ini dengan cara pencet shift tahan, kemudian tekan juga tanda minus ya. Oke, seperti ini. Zoom out supaya terlihat keseluruhan bagian dari desain ini. Lalu nanti saya akan tambahkan di bagian bawah sini atau di sebelah kiri bagian tengah dari desain ini tulisan kembali ya. Misalnya menggunakan icon yang huruf A tadi, create and edit text object, klik, kemudian klik di bagian sini terlebih dahulu ya, di luar kertasnya boleh diklik sekali saja, kemudian saya ketikkan duka mereka, enter, duka kita ya. Sama seperti tadi, untuk mengganti jenis hurufnya bisa kita klik yang select and transformation object atau gambar yang panah ini, kemudian kita pilih text, kemudian pilih text and font ya. Kita ganti jenis hurufnya ya di sini. Misalnya jenis hurufnya saya pilih jenis huruf. Oke, di sini ada Cooper Black ya. Kemudian besarnya huruf bisa dipilih di sini ya. Kalau 18 kurang besar misalnya bisa ditambahkan jadi 32 misalnya gitu ya. Kalau sudah bisa diterapkan atau play gitu. Close ya. Ini bisa diletakkan di sini misalnya, karena bagian fotonya ini hitam, tulisannya hitam, tidak terlihat jadinya. Saya akan ganti warnanya dengan cara mengklik warna putih ya. Tapi sebelumnya yang ini sudah diklik dulu, tulisan ini diklik warna putih atau warna merah atau yang lainnya silakan. Misalnya warna merah aja deh, warna merah. Klik. Nah, ya bisa diatur besarnya tulisan. Kalau kurang besar bisa dibesarkan seperti ini ya. Oke. Nah, seperti ini ya, saya besarkan. Oke. Kemudian saya zoom lagi, sama seperti tadi. Oke, saya akan berikan garis di sekeliling masing-masing huruf ini dengan warna putih misalnya. Berarti saya ini masih aktif diklik ya, kemudian klik kanan pada bagian warna putih, klik kanan. Saya pilih set stroke ya. Ya, seperti ini. Bisa diatur tebal tipisnya warna dari garis ini dengan cara klik kanan, fill and stroke. Nah, kemudian pilih stroke style, diatur tebalnya berapa gitu ya. Misalnya saya mau atur tebalnya jadi 1 gitu ya, 1 milimeter ya. Kalau sudah tekan enter. Nah, seperti ini ya. Kemudian saya close. Saya zoom out lagi ya, supaya terlihat hasilnya seperti apa ya, seperti ini. Selanjutnya saya juga akan tambahkan lagi tulisan di bawah sini, tapi
saya nanti gunakan klik tahan ya, jadi berupa kolom seperti ini ya. Klik tahan, pakai icon yang huruf A gitu ya. Nah, nanti kita akan ketikkan di sini isi tulisannya. Misal di sini sudah saya ketikkan kalimat mari berinfak untuk membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban meletusnya Gunung Merapi gitu ya. Oke. Diperhatikan di sini di bagian kolom teks ini ada titik kecil ya. Ini bisa digunakan untuk mengatur besar kecilnya kolom yang kita ingin buat gitu ya. Kemudian sama seperti tadi kita akan ganti jenis hurufnya ya, kita pakai yang panah dulu nih, kemudian pilih teks, kemudian pilih text and font, kemudian saya ganti jenis hurufnya. Misalnya di sini saya pilih jenis hurufnya Gill Sans Ultra Bold ya. Kemudian saya klik apply atau terapkan gitu ya. Kemudian saya close terlebih dahulu. Lalu saya akan letakkan misalnya tulisan ini di sini ya. Nanti bisa diatur besar kecilnya tulisan ya, oke. Misalnya saya beri warna putih hurufnya supaya terlihat ya. Kita bisa aktifkan lagi yang icon huruf A ini ya untuk mengatur tadi lebarnya kolom ya, seperti ini ya. Oke, misal saya membuatnya seperti ini. Oke, selanjutnya saya juga akan tebalkan garis dari kalimat ini yang ada di dalam kolom. Saya zoom terlebih dahulu dengan cara memberi garis pada tiap tepi sama seperti tadi. Klik kanan, fill and stroke, kemudian pilih stroke style. Saya kurangi ketebalannya nanti, tapi sebelumnya pilih warna garisnya dulu. Bisa tadi lewat di sini ya, klik kanan, set stroke gitu ya. Misalnya di warna hitam, saya klik kanan, pilih set stroke gitu ya. Bisa kita kurangi tebalnya. Nah, di sini misalnya jadi 0,5 seperti ini ya. Kalau sudah, tekan enter saja. Kemudian kita close, kita zoom out lagi ya, kita atur posisinya apakah sudah tepat atau kurang ke bawah, kurang ke atas, diatur ya. Ingat pelajaran kita di semester yang lalu mengatur jenis huruf, ukuran huruf, warna huruf itu disebutnya tipografi. Masih ingat ya? Selanjutnya di bagian yang warna putih ini saya akan tambahkan tulisan juga ya. Saya buat langsung di sini juga nggak apa-apa, atau di luar juga nggak apa-apa ya. Tulisannya misalnya saya sudah ketik, salurkan infak Anda melalui gitu ya. Nanti tinggal diatur besar kecilnya hurufnya atau posisinya di mana gitu ya. Kemudian di bawahnya juga nanti kita isikan tulisan lagi berupa nama banknya, mungkin nomor rekening, kemudian kontak person, batas waktu penggalangan dananya kapan gitu ya. Di sini saya sudah ketikkan ya nama banknya, nomor rekeningnya, kontak personnya, misalnya gitu, batas penggalangan dananya sampai tanggal 14 Februari misalnya ya. Selanjutnya ini misalnya kalau kita mau tebalkan bagaimana caranya, tinggal diklik ya, kemudian aktifkan lagi yang icon huruf A ini, kemudian kita pilih di sini ya, ini jenis huruf, nah ini ada normal, dipilih jadi bold misalnya atau tebal gitu ya. Demikian juga yang bagian bawah bisa kita klik ya, pakai yang panah, klik, kemudian pilih yang huruf A ya, sama seperti tadi, kita blok, kita pilih normalnya ini jadi bold ya. Kemudian kalau paragrafnya ingin dibuat ke tengah semua, perhatikan icon A nya masih aktif. Kemudian di bagian sini ada text alignment, kalian pilih jenis paragrafnya yang center. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, lalu bisa diatur posisinya, kalau kurang ke bawah diatur, kalau kurang ke atas gitu ya.
ya, diatur serapi mungkin. Baik, kalau sudah selesai, seperti biasa, jangan lupa untuk disimpan. Klik File, kemudian Save As. Misalnya saya mau simpan di folder dokumen ya, berarti saya simpan di sini nama filenya. Saya simpan dengan nama misalnya poster bencana Merapi misalnya. Kemudian klik Save ya, klik Save. Maka file kita akan tersimpan di dalam folder yang sudah kita tentukan tadi ya. Di sini di folder dokumen ada poster bencana Merapi ya. Oke, anak-anak, demikian materi kita hari ini. Kita tutup dengan sama-sama baca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.